Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah kembali bersama saya Indriana Puspitosari untuk mata kuliah pengantar ilmu akuntansi. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan prosedur akuntansi. Kita awali dari membahas mengenai definisi akuntansi, kemudian di akhir nanti kita akan mencoba melihat bagaimana persamaan akuntansi. Baik, yang pertama kita mulai dari definisi akuntansi. Berikut saya ambilkan definisi akuntansi dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dari American Accounting Association. Jadi menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Jadi dalam definisi ini, akuntansi ini akan menghasilkan suatu informasi, di mana informasi ini nanti digunakan oleh pengguna informasi. Kemudian pengertian yang kedua disampaikan oleh Sawarjuwono. Jadi menurut Sawarjuwono, akuntansi ini adalah suatu seni. Jadi seni untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, definisi yang disampaikan oleh American Institute of Certified Public Accountants. Menurut AICPA ini, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan, dan kemudian termasuk di dalamnya ada menafsirkan hasil-hasilnya. Apabila dalam dua pengertian sebelumnya, pengertian akuntansi hanya sampai pada tahap melaporkan, maka AICPA mendefinisikan akuntansi tidak cukup hanya sampai pelaporan, tetapi juga ada pengikhtisaran dari laporan keuangan. Jadi secara garis besar maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi ini adalah suatu bahasa bisnis karena akuntansi akan menyediakan informasi bagi para stakeholder. Jadi stakeholder ini mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda atas suatu laporan keuangan. Jadi informasi ini dapat berupa laporan keuangan. Karena produk akhir dari proses akuntansi yaitu laporan keuangan. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih siapa aja yang menjadi stakeholder dari laporan keuangan perusahaan? Mari kita lihat. Stakeholder yang pertama yaitu ada manajer perusahaan. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan seorang manajer dari informasi perusahaan? Jadi, informasi perusahaan dibutuhkan oleh manajer untuk pengambilan keputusan. Jadi, manajer akan membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan yang diperoleh dari proses akuntansi. Kemudian yang kedua, pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan, apa sih informasi yang dibutuhkan dari suatu laporan keuangan? Pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan ini dilihat dari laba yang dihasilkan. Apabila pemilik melihat laba, maka dia akan bisa melihat bagaimana kinerja si manajer juga. Karena laba ini melihat apakah si manajer berkinerja atau tidak. Jadi apakah mungkin si manajer dalam satu periode tersebut kerja keras bagai kuda atau memang hanya gabut selama satu periode tersebut. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan yaitu dari sisi labanya. Selanjutnya stakeholder yang lain yaitu ada investor. Investor menggunakan informasi keuangan untuk melihat bagaimana proyeksi perusahaan ke depan. Digunakan oleh investor untuk memutuskan apakah investor akan menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan atau tidak. Selanjutnya ada lagi kreditur. Kreditur menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk melihat apakah perusahaan mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Dan kemudian ada lagi stakeholder pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan beban pajak yang nanti akan diberikan kepada perusahaan. Kemudian selanjutnya dalam akuntansi kita akan melihat ada proses akuntansi. Seperti dalam definisi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, di situ ada proses akuntansi dimulai dari analisis, kemudian mencatat, kemudian mengklasifikasikan atau menggolongkan, selanjutnya ada pengikhtisaran atau meringkas, dan kemudian ada melaporkan dan ada menginterpretasikan.
Dalam tahap analisis, yang dianalisis adalah bukti transaksinya. Dalam hal ini, akuntansi hanya menggunakan transaksi yang bersifat keuangan untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses mencatat ke dalam jurnal. Dalam proses pencatatan ke dalam jurnal, transaksi yang dicatat nanti harus mempengaruhi minimal 2 akun. Kemudian yang selanjutnya setelah dicatat ke dalam jurnal, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan atau menggolongkan. Nah, proses pengklasifikasian ini disebut juga dengan namanya posting buku besar. Nah, posting ini digunakan untuk merangkum atau menggolongkan akun-akun yang sejenis. Jadi akun yang sejenis digolongkan menjadi satu. Contoh untuk akun kas, kita lihat setiap transaksi nanti digolongkan menjadi satu di dalam buku besar dengan nama akun kas. Begitu juga dengan akun piutang, persediaan, dan yang lainnya. Setelah diposting ke buku besar, tahap selanjutnya yaitu mengikhtisarkan atau meringkas ke dalam neraca saldo. Jadi setelah tadi di buku besar kita ketahui masing-masing akun transaksinya per transaksi, maka pada neraca saldo kita akan melihat dari masing-masing akun berapa sih saldo akhir dari akun tersebut. Sehingga nanti dalam neraca saldo hanya berisi ringkasan masing-masing akun dengan nominal sesuai saldo akhirnya. Kemudian tahap selanjutnya setelah diikhtisarkan ke dalam neraca saldo, yaitu kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan nanti bisa berupa laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Setelah laporan keuangan dibuat, tahapan selanjutnya yaitu menginterpretasikan dari laporan keuangan tersebut. Bagaimana dampak dari informasi yang diberikan oleh laporan keuangan tersebut? Ini merupakan tahap akhir dari proses akuntansi, yaitu interpretasi. Oke, kemudian yang selanjutnya berikut akan saya sampaikan komponen laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi proses akhirnya yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di sini akan menampilkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan dalam satu periode. Kemudian yang kedua, ada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Di sini menampilkan berapa pendapatan dan beban yang ada dalam perusahaan selama satu periode. Sehingga dalam laporan laba rugi ini akan menunjukkan apakah dalam periode tersebut perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami rugi. Kemudian yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Di sini menunjukkan berapa perubahan modal dari awal periode sampai akhir periode yang disebabkan karena adanya kenaikan atau penurunan modal karena ada laba atau rugi atau pengambilan oleh pemilik atau yang disebut dengan prive. Kemudian yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas di sini akan menampilkan kas masuk dan kas keluar yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap kas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pada yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan, termasuk di dalamnya ada perubahan-perubahan yang mungkin diambil oleh perusahaan. Misalnya, dalam persediaan, apakah perusahaan menggunakan persediaan FIFO atau menggunakan persediaan rata-rata tertimbang? Ini adalah contoh kebijakan yang mungkin akan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses akuntansi, kita nanti akan ada suatu anggapan yang menjadi dasar dalam penggunaan proses akuntansi. Di sini asumsi yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama ada kesatuan usaha atau unit entity. Yang kedua ada kontinuitas usaha atau going concern. Kemudian yang ketiga ada penggunaan unit moneter atau monetary unit. Kemudian yang keempat ada periode waktu atau time period. Nah, kita jelaskan dari yang pertama yaitu mengenai kesatuan usaha. Jadi dalam asumsi kesatuan usaha diasumsikan bahwa kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan ini akan dipisahkan. Kemudian yang kedua yaitu kontinuitas usaha atau going concern. Di sini menjelaskan bahwa perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang lama dan tidak untuk dilikuidasi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan unit moneter.
Untuk memudahkan dalam proses perhitungan masing-masing akun, maka digunakan unit moneter, yaitu dengan menggunakan satuan mata uang untuk menilai berapa sih nilai dari masing-masing akun. Kemudian yang keempat, periode waktu atau time period. Nah, time period ini terkait dengan kontinuitas usaha atau going concern. Jadi karena tadi bahwa perusahaan itu didirikan untuk jangka waktu yang lama, maka digunakan cut off untuk menilai kinerja, batasan berapa sih kira-kira dalam batas waktu tertentu, apakah perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi di sini bisa teman-teman lihat ada aset, liabilitas, dan modal. Nah, persamaan akuntansi ini juga berlaku persamaan matematik. Jadi aset dikurangi liabilitas akan ketemu modal. Demikian juga aset dikurangi modal akan ketemu liabilitas. Nah, teman-teman, apabila Anda menemukan yang namanya aset sama dengan liabilitas, ini mempunyai arti bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu hanya berasal dari pihak ketiga. Sedangkan kalau ada persamaan aset sama dengan modal, ini menjelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ini berasal dari modal pemilik. Oke. Di sini dari aset, liabilitas, dan modal, aset di sini menjelaskan kekayaan dari perusahaan atau hak milik perusahaan. Kemudian kalau liabilitas menjelaskan mengenai hak dari pihak ketiga, sedangkan modal menjelaskan hak dari pemiliknya. Selanjutnya, aset ini dapat berbentuk aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, kemudian persediaan, perlengkapan. Sedangkan ada aset tetap, yaitu nanti bisa ada tanah, kendaraan, peralatan. Begitu juga ada aset tak berwujud yang bisa berupa franchise atau hak paten. Sedangkan liabilitas nanti bisa berupa hutang jangka pendek, yaitu ada utang gaji, utang usaha, kemudian ada utang jangka panjang, yaitu berupa utang bank. Kemudian pada sisi modal, modal ini nanti akan terpengaruh dari pendapatan dan juga beban serta prive. Pendapatan ini akan menambah modal, sedangkan beban akan mengurangi modal. Prive dari pemilik ini juga akan mengurangi modal dari pemilik. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh transaksi untuk persamaan dasar akuntansi. Oke, berikut adalah contoh transaksinya. Seperti teman-teman lihat, di sini saya contohkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2000X0, Nona Indira menyerahkan uang tunai sebesar 15 juta dan peralatan sebesar 30 juta ke dalam rental komputer yang baru dia dirikan dengan nama Indira Komputer. Di sini bisa kita lihat bahwa Nona Indira ini memasukkan kas dan peralatan untuk diserahkan kepada perusahaan, sehingga di sini perusahaan akan mengklaim penyerahan kas dan peralatan sebagai modal Nona Indira. Demikian juga perusahaan akan menghitung kas dan peralatan yang diberikan oleh Nona Indira. Sehingga di sini kasnya bertambah, peralatannya bertambah, modal Nona Indira juga bertambah. Perlu teman-teman ingat bahwa antara sisi kiri yaitu aset dan sisi kanan liabilitas dan modal ini nilainya harus selalu seimbang. Karena seimbang saja belum tentu benar, apalagi kalau nggak seimbang berarti pasti salah. Jadi setiap transaksi ini harus mempengaruhi minimal 2 akun. Oke, yang selanjutnya ini adalah persamaannya. Jadi tadi kasnya bertambah 15 juta, peralatannya bertambah 30 juta, kemudian ekuitas yaitu modal dari Nona Indira bertambah 45 juta. Yang selanjutnya, pada transaksi yang kedua, di sini pada tanggal 5 Januari, Indira.com membeli tinta printer seharga 750.000 yang akan dilunasinya dalam waktu dekat. Nah, tinta ini merupakan perlengkapan, sehingga ketika si Indira membeli perlengkapan, dia di sini dinyatakan bahwa akan dilunasi dalam waktu dekat. Berarti dia beli tinta tetapi belum bayar. Nah, karena dia belum bayar, maka di sini akan muncul yang namanya utang atau kewajiban. Maka di sini utangnya akan bertambah, kemudian perlengkapan juga akan bertambah. Kita lihat
di sini transaksinya akan mempengaruhi sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya di situ dipengaruhi yaitu perlengkapan 750.000, kemudian liabilitas juga bertambah 750.000. Sehingga pada tanggal 5 Januari kita lihat asetnya kasnya 15 juta, perlengkapannya 750.000, kemudian peralatan 30 juta, liabilitas 750.000 dan ekuitas 45 juta. Jika kita jumlahkan, maka nilai antara aset dan liabilitas ekuitas akan sama. Di sisi kanan nilainya 45.750.000, di sisi kiri nilainya 45.750.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari, Nona Indira mengambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi keperluan pribadi ini, biarpun itu untuk ke salon, kondangan, atau reparasi mobil pribadinya, itu harus dicatat di dalam jurnalnya perusahaan. Karena secara otomatis pengambilan yang dilakukan oleh pemilik ini akan mengurangi modal pemilik. Sehingga di sini kasnya berkurang 500.000, kemudian modal berkurang 500.000 karena pengambilan oleh pemilik. Berikut adalah persamaan akuntansinya. Pada tanggal 10, kasnya berkurang 500.000, ekuitasnya juga berkurang 500.000. Selanjutnya yaitu untuk transaksi yang keempat, di sini tanggal 25 Januari, Indirakom membayar sebagian utangnya atas pembelian perlengkapan tanggal 5 Januari sebesar 300.000. Jadi hutang yang sebelumnya tanggal 5 Januari sebesar 750.000 dilunasi 300.000. Nah, karena utangnya dilunasi, berarti nilai utangnya berkurang. Karena itu nanti liabilitas berkurang, demikian juga kas yang digunakan untuk membayar hutang itu akan berkurang. Nah, kita lihat persamaan akuntansinya. Di sini persamaan akuntansinya tanggal 25, kasnya berkurang, liabilitasnya juga berkurang. Oke, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa nilai aset, kemudian di sisi kiri, kemudian di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas, nilainya juga sama, yaitu Rp44.950.000. Oke, baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan kali ini mengenai konsep dan prosedur akuntansi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.